Shalom, saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu Raya GKI Kemah Pertemuan. Saya percaya saudara semua makin diberkati. Semakin hari, semakin minggu, ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Semakin hari, semakin minggu, makin dekat hubungan dengan Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Bersyukur untuk semua hal di hidup kami, besar kecilnya, berat ringannya yang kami alami di hidup kami. Kami percaya semuanya ada dalam rel kehidupan kami yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terus bersuara atas kami. Kami ingin terus dengar-dengaran dengan Engkau. Ya Bapa, tuntun hidup kami, tuntun langkah kami, tuntun apa yang kami kerjakan, agar semuanya berkenan kepadamu. Dan hari ini kami bersatu bersama melalui ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Biar fokus kami 1,5 jam ke depan hanya untuk menyembah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengundang Roh Kudus melingkupi dimanapun saudara berada, di ruang kantor, di ruang kerja, di ruang tamu, di kamar saudara, dimanapun saudara berada. Dan kami mau kebaskan roh-roh yang gak beres di hidup kami, agar penyembahan kami tulus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Kiara lama syikiara lalalala yara lama ya. Terima kasih Tuhan. Kiara lalalama yara lama syikiara lalalama. Untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kiara lama syikiara lalalala. Kami sembah Engkau Tuhan. Syikiara lalalala mayara lamo yara lama yara lalalala. Sembah-Mu, mari naikkan syukur-Mu. Ini waktunya saudara, ini waktunya saudara. Fokus hubungan-Mu dengan Tuhan. Ini puji dan syukur kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bersama katakan,
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Tuhan. Amin.
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan untuk Tuhan. Lebih lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sembah, ya lamo, ya lamo. Haleluya. Segenap hidup kami Tuhan, kami ingin persembahkan. Oh, kiralah moya. Haleluya. Oh, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sampai penuh Tuhan, sampai surga dan bumi menyatu. Ini penyembahan kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan. Kasih Tuhan, sikiara la 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 la, kiara la 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 la. Sampai penuh cawan penyembahan, sampai meluber badan Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan.
mengalir, mengalir. Roh Kudus mengalir, 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 mengalir. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus daripada segalanya. Terlebih dari setiap harta yang kami miliki Tuhan, biar hati kami Tuhan terus mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lebih lagi untuk Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Engkau. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Yang lebih keras, yang lebih mulia. Haleluya, ya Ralamoya. Merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan melakukan. Itu hidup kami Tuhan, itu kesukaan kami. Haleluya, haleluya. Biar penuh atmosfer, biar penuh mengalir Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap ruangan saudara, mengalir. Engkau tentaranya Tuhan, Engkau mempelainya Tuhan. Berdiri untuk keluargamu, berdiri untuk saudaramu, berdiri untuk kakakmu, berdiri untuk tetanggamu, berdiri untuk RT-mu, berdiri untuk RW-mu, berdiri untuk kotamu, berdiri untuk bangsamu. Hingga patok itu tertancap di atas bukit yang paling tinggi, hingga patok itu tertancap di gunung yang paling tinggi, hingga kemenangan atas sebuah bangsa tercapai. Haleluya. Ini kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mengerti panggilan. Kami mau mengerti Tuhan panggilan untuk hidup kami. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami terus bekerja di ladang-Mu Tuhan. Sampai detik terakhir Tuhan, nafas kami masih memuliakan.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorak yang terindah, terluar biasa untuk Tuhan kita, saudara. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Tuhan dan isi hatiku. Amin, amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai kini aku percaya
nyatakan kuasa-Mu, kuatkan-Ku. Dasar kami berharap padamu Tuhan, dan kini kami berserah. Ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah Tuhan, kami mau ikuti setiap panggilan kami Tuhan, yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Setiap suara-Mu Tuhan, panggilan-Mu yang terdahsyat untuk hidup kami. Dan semuanya Tuhan, hanya untuk-Mu Raja di atas segala raja. Biar hidup kami memuliakan-Mu Tuhan, biar hidup kami menjadi dupa yang harum. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan-Ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Sekali lagi sampai ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar kami mengikuti terus panggilan kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan, sampai akhir nafas kami Tuhan. Biar kami terus konsisten Tuhan akan pelayanan kami. Biar kami terus konsisten Tuhan akan kehidupan kami. Biar kami terus konsisten Tuhan untuk terus menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang bersatu dalam doa melalui ibadah online Tuhan. Engkau mendengar seruan doa kami, Engkau mendengar Tuhan jeritan hati kami, Engkau mendengar Tuhan keluh kesah kami. Tapi terlebih daripada semua itu, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Penolong untuk kehidupan kami. Biar kami terus tulus, ikhlas, dan setia sampai akhir hidup kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman yang datangnya daripada-Mu. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, termasuk pembicara yang akan menyampaikan firman. Biar kiranya firman yang akan disampaikan masuk ke dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam pikiran rohani kami, dalam mulut rohani kami, menjadi perilaku yang benar untuk kehidupan kami. Roh Kudus, kami undang untuk kami tetap fokus setengah jam 45 menit ke depan untuk mendengarkan firman, yang siap mendengarkan firman. Katakan amin. Shalom saudara. Tadi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Saya akan cepat saja hari ini.
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapakku yang dalam kerajaan sorga, yang kusembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh ajaib Tuhan buat setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan. Tuhan, Kau berikan roh hikmat, roh pewahyuan turun buat setiap kami. Buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga sungguh Tuhan kami mengenal Engkau dengan cara yang paling mudah. Dan kami bisa melakukan semua sesuai dengan perintah-Mu. Dan kami bisa mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Mari Tuhan, kami mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu hari ini Tuhan. Demi nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu hari ini merubah setiap hidup kami. Dan sungguh Bapa, biar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Biar urapan-Mu turun saat ini Tuhan, urapan-Mu turun. Kepada siapa saja yang mendengar, dimanapun yang mendengar, dimanapun tempat itu Tuhan, Engkau yang mengurapi, urapan-Mu turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke saudara, mari kita sharing hari ini. Saya akan secepat saja hari ini saudara. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ke-13. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai ke-13. Dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Gadis-gadis bijaksana dan yang bodoh saudara. Kalau di bahasa lain dikatakan virgin. Gadis-gadis virgin saudara. The story of the virgins. Virgins. Ya, mari kita masuk saudara. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa hikmat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Oke, sampai di sini saudara. Hari ini saya nggak bahas soal gadisnya yang terlalu panjang, tapi ketika saya berdoa saudara, ketika saya siapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, saya doa Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di ibadah online hari ini. Ketika saya buka, saya diarahkan sama Roh Kudus untuk baca soal gadis-gadis bijaksana bodoh hari ini. Terus habis itu Tuhan kasih sesuatu yang ajaib. Roh Kudus membold, istilahnya apa ya, menggaris bawahi secara tebal soal minyak dalam buli-buli saudara. Di ayat keempat. Saya ulangi di 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi gini, kalau kita sama-sama tahu cerita ini saudara, ini ceritanya sudah enggak asing lagi. Kita sama-sama tahu kalau 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini pada ending akhirnya yang 5 masuk untuk menikmati perjamuan akhir, yang 5 yang bodoh tidak menikmati perjamuan akhir saudara. Nah, hari ini saya mau bahas soal minyak dalam buli-buli saudara. Karena ketika saya baca ini, jujur saudara, Roh Kudus itu membold hal ini, minyak dalam buli-buli. Jadi digaris bawahi dan ditebeli, underline dan bold saudara. Gede banget, minyak dalam buli-buli. Dan itu jujur saya juga tertarik loh. Kok kata-kata minyak dalam buli-buli ini yang merema saudara. Jadi gini saudara, perikop ini saudara itu menjelaskan kiasan soal, kalau lihat pertama dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini di ayat pertama saudara, menyongsong mempelai laki-laki. Nah kita sama-sama tahu, sama-sama jelas dikatakan di Alkitab sini menyongsong mempelai laki-laki. Berarti ini sudah keadaan akhir zaman, sama-sama menyongsong mempelai laki-laki. Nah kita panggilan kita sebagai mempelai wanita. Nah dikatakan penyongsong mempelai laki-laki, berarti ini sudah keadaan akhir zaman saudara. Kan dikatakan 10 gadis.
yang mengambil pelita dan pergi menyongsong laki-laki. Jadi mereka ini 10 gadis ini perumpamaan sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan. Ini sama-sama Kristen. Dan dikatakan 5 di antaranya bodoh dan bijaksana. Tidak dikatakan Alkitab 5 jahat dan 5 baik. Tidak dikatakan Alkitab juga 5 berdosa dan 5 tidak berdosa. No, dikatakan 5 bodoh dan 5 bijaksana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak bawa minyak. 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, seperti ini saudara. Di akhir zaman ini saudara, ini soal akhir zaman saudara. Tadi Roh Kudus dengan ajaib sekali menerangkan seperti ini. Ini keadaan akhir zaman saat ini saudara. Di Alkitab dikatakan, Matius 25 dikatakan sama-sama saudara, menyongsong kedatangan Tuhan. Ini tipikal manusia Kristen akhir zaman ini. Mempersiapkan diri, sama-sama mempersiapkan diri. Mereka bawa sama-sama pelita. 10 gadis ini itu sama-sama bawa pelita. Cuma dikategorikan oleh firman, satu bodoh, satu bijaksana. Nah, tidak dikategorikan oleh Alkitab ini jahat, ini baik. Ini dosa dan ini tidak berdosa. No. Sama-sama baiknya saudara. Cuma sama Alkitab dikategorikan ini bodoh dan ini bijaksana. Nah, ini keadaan akhir zaman ini saudara. Orang-orang semuanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ini firman yang sudah digaungkan dari dulu. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Dan banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan di luar sana, hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang semuanya menjelaskan ini zaman itu sudah sangat amat dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Nah, ini sama Alkitab persis saudara, menyongsong mempelai laki-laki. Mereka ini dua kelompok ini, 5 gadis bijaksana dan bodoh ini sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi satu bodoh, satu kelompok bodoh, satu bijaksana. Bukan tidak kudus, bukan perkara dosa dan tidak dosa, bukan perkara baik dan jahat, no. Tapi bodoh dan bijaksana. Pelita saudara ya. Mereka dikatakan di ayat 1 mengambil pelita. Pelita itu dalam Alkitab. Ini kan kiasan. Yesus sangat sering sekali menjelaskan sesuatu hal dengan analogi. Dengan berbagai kiasan. Dan ini kiasnya pelita. Pelita kalau kita tahu itu suluh kecil saudara ya. Jadi kayak api, suluh kecil gitu, bentuk sekecil segini saudara. Itu ada pelitanya, terus ini dalamnya itu ada mangkokan, ada minyaknya sedikit, terus ini keluar kayak sumbu gitu, ada suluhnya kecil. Nah itu pelita, kecil saja pelita saudara. Nah pelita ini melambangkan firman Tuhan. Katakan ada Alkitab, di ayat Alkitab mengatakan, firmanku itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi pelita ini melambangkan firman dari Tuhan. Gadis-gadis ini saudara, semuanya mengambil pelita. Artinya apa saudara? Sama-sama ngerti firman Tuhan. Sama-sama tahu, oh ini Tuhan mau datang. Oh ini aku yang persiapkan, oh ini Tuhan mau datang. Aku persiapkan, oh sama-sama tahu. Sama-sama tahu firman, ini Tuhan mau datang. Sama-sama ngerti ini akhir dari akhir zaman. Sama-sama ngerti kita sebentar lagi akan terangkat. Sama-sama ngerti, oh sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan sama-sama diangkat di awan-awan. Sama-sama mengerti saudara. Tapi yang ajaibnya saudara, satu bodoh dan satu bijaksana. Dikatakan di ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak bawa minyak. Yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Nah ini bedanya. Minyak dalam buli-buli. Yang satu kelompok gak bawa buli-buli. Buli-buli itu banyak arti buli-buli saudara. Ada vessels, ada end of oil. Jadi ada yang buli-buli besar, buli-buli kerap, buli-buli gentong gitu kalau bahasa Jawanya. Ada juga buli-buli minyak yang dari kulit hewan. Itu biasanya untuk mengurapi. Ada juga buli-buli juga tempayan besar untuk tempat air, itu juga banyak buli-buli. Nah, tapi kalau di sini buli-buli di sini dikatakan bahasa Inggrisnya vessels.
Jadi sebuah tempat minyak kecil, saudara. Segini mungkin. Segini mungkin, saudara. Itu vessel, saudara. Jadi bedanya di sini, yang 5 bawa buli-buli. Yang 5 lagi gak bawa apa-apa. Tapi sama-sama bawa pelita, saudara. Di sini tidak ngomong soal dosa, tidak dosa. No. Dikatakan bodoh atau bijaksana. Yang 5 gak bawa buli-buli. Yang 5 bawa buli-buli. Dan yang bawa buli-buli ini gak cuma buli-buli kosong, tapi dalamnya ada minyak, saudara. Saudara ngerti? Minyak dalam Alkitab itu melambangkan Roh Kudus, melambangkan urapan Tuhan. Ketika saya doa, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan hari ini? Tuhan bilang seperti ini, saudara. Banyak anak Tuhan, saudara, yang dari dulu melayani Tuhan, sama-sama ngerti soal firman Tuhan, sama-sama baca firman, sama-sama melakukan kehendak Tuhan, sama-sama bergerak, mungkin di gereja, mungkin di persekutuan, mungkin di sekitarnya, sama-sama ngerti firman, sama-sama ngerti keadaan akhir zaman. Tapi bedanya, saudara, ada yang mengakhiri dengan daging, ada yang mengakhiri tetap dengan roh. Minyak dalam buli-buli, saudara, minyak di sini melambangkan Roh Kudus, urapan Tuhan. Jadi jangan pernah mengakhiri, saudara, hidup ini dengan kedagingan. Segini, saudara, ya, saya tidak mengatakan ini dosa, no. Alkitab sendiri mengatakan wise and not wise, bijaksana dan bodoh. Bijaksana, saudara, bijaksana itu di sini penuh dengan hikmat, artinya, saudara. Bijaksana di sini penuh dengan pengertian. Kalau dalam Alkitab di Amsal 2 ayat 6 itu dikatakan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Betul, saudara? Hikmat datangnya dari Tuhan. So, kalau datangnya dari Tuhan, berarti kita tidak bisa dapat dengan cara-cara manusia, dong. Ini firman yang bilang. 5 bijaksana ini penuh dengan hikmat. Dia mengerti, oh, aku harus bawa. Karena gini, saudara, zaman dulu itu mempelai laki-laki itu mesti datangnya terakhir-terakhir. Jadi sudah jadi kebiasaan di daerah sana, kalau mempelai laki-laki ini mesti datangnya agak lama. Karena apa? Mereka harus jalan dulu menuju ke tempat pesta. Nah, mereka ini ngerti, oh kalau gitu karena ini waktunya lama, aku harus bawa cadangan. Nah, mereka bawa buli-buli berisi minyak, saudara. Nah, mungkin saya waktu tadi doa, saudara, Tuhan, Roh Kudus ini menggelitik hati saya seperti ini, saudara. Jangan-jangan seperti ini pikiran saya nih, saudara. Saat ada 5 gadis bodoh ini bawa sama-sama bawa pelita, saudara, kecil. Terus 5 bijaksana juga bawa botol berisi minyak. 5 bijaksana seperti ini. 5 yang bodoh bilang seperti ini. Ngapain bawa buli-buli berisi minyak? Oh, iki sama-sama sama-sama ada minyak, sama ada apinya. Wis cukup ini aja. Tapi bijaksana tidak menghiraukan, mereka tetap bawa. Karena mereka tahu pasti nanti akan butuh. Dan mereka punya pengertian, siapa tahu nanti aku akan kekurangan. Mereka mempersiapkan dari awal. Ini sama-sama orang mereka ini mempersiapkan dari awal, saudara. Mereka mempersiapkan namanya pelita. Mereka mempersiapkan namanya suluh api. Mereka sama-sama mempersiapkan. Tapi bedanya yang 5 ini bawa minyak dalam buli-buli. Bedanya yang lebih dalam lagi. Yang 5 ini penuh dengan pengertian, penuh dengan roh Tuhan. Penuh dengan urapan Tuhan. Ini bedanya, saudara. Minyak dalam buli-buli. Buli-buli, kalau saudara tahu, saudara ingat, saudara, ya. Buli-buli, saudara ingat cerita soal janda di Sarfat. Ketika Elia minta air dan tepung yang dibuat roti, saudara. Janda Sarfat ini bilang, kami gak punya lagi, cuma segini. Nanti kalau kami bikin buat engkau, Elia, aku dan anakku mati. Tapi Elia bilang, bikinkan buat aku dulu. Terus habis itu ada cerita lagi yang siapkan
Kamu cari minyak buli-buli untuk aku berkati minyak-minyak, kata Elia. Dan itu dipersiapkan buli-buli banyak, saudara. Dan kalau saudara tahu, semuanya terisi dengan minyak. Sampai buli-bulinya cukup. Sampai buli-bulinya habis. Saudara. Nah, buli-buli ini berbicara soal wadah, saudara. Yang di dalam, roh yang di dalam. Ada firman mengatakan seperti ini, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Bait Allah ini wadah, saudara. Tempat di mana Tuhan berpijak, tempat di mana Roh Kudus berpijak. Jadi yang permasalahan paling kentara di perikop ini adalah wadah yang di dalam. Yang satu, mereka penuh dengan roh, penuh dengan nikmat. Yang satu, sekedar tahu. Beda, saudara. Beda, saudara. Yang 5, sama-sama, saya bilang, 10 gadis ini, satu kelompok dan satu kelompok lain, sama-sama ngerti firman Tuhan, pinter firman Tuhan, sama-sama baca Alkitab. Sama-sama baca Alkitab. Sama-sama ngerti, pentingnya ibadah. Penting, sama-sama ngerti. Ini Tuhan mau datang, kedatangannya sudah dekat, ini tanda-tandanya. Tapi yang tidak mereka bawa adalah minyak dalam buli-buli. Kan apa? Gak ada hikmat. Tidak ada pengertian yang daripada Tuhan. Tidak ada revelation, tidak ada pewahyuan. Ini bahaya, saudara, di akhir zaman. Karena apa, saudara? Di ayat Alkitab dikatakan, di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar sesat. Dan mereka akan diombang-ambingkan dengan banyak pengajaran. Sampai apa? Sesat, saudara. Sampai apa? Saya bilangnya sesat itu bukan murtad, itu sudah kelihatan. Tapi sesat itu dibelokkan. Yang awalnya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudara. Kudus, tidak bercela, saudara. Yang senternya Tuhan, akhirnya dibelokkan. Akhirnya apa, saudara? Menuhankan yang bukan Tuhan, saudara. Ini sesat. Belok sedikit sudah sesat, saudara. Karena apa? Gak ada pengertian. Tidak ada revelation dari Tuhan. Bahaya, saudara. Apalagi ini akhir zaman. Endingnya nanti itu pilihan hidup kita sendiri. Bukan apa kata gembala, bukan apa kata hamba Tuhan, bukan apa kata orang tua, tapi apa kata Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu endingnya, saudara. Endingnya ditentukan setiap pilihan-pilihan kita. Nah ini, saudara, permasalahannya. Kalau kita sama-sama tahu, nanti pada akhirnya 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh ini, yang bijaksana masuk, yang bodoh ditolak sama Tuhan. Ketika saya baca ini, saya merinding, sungguh saya merinding, saudara. Ketika Tuhan Roh Kudus jelaskan, jujur saya merinding, saudara. Kita lihat di ayat keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Mereka bawa cadangan minyak, mereka bawa buli-buli, mereka bawa wadah, mereka persiapkan. Jujur, saudara, orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak ngerti hitung-hitungan, orang yang tidak ngerti, yang tidak bijaksana, hikmat, saudara, hikmat itu datang dari Tuhan. Hikmat itu bisa muncul tiba-tiba. Hikmat yang membuat seseorang itu ngerti banyak hal. Hikmat yang membuat orang itu tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Itu hikmat. Tepat mereka. Karena apa? Mempelai ini datangnya terlambat. Mereka tertidur, sama-sama tertidur, saudara. Mereka tertidur, tapi yang 5 ini tidak ada cadangan minyak. Lah yang 5 ini punya cadangan minyak. Karena apa? Mereka bawa minyak dalam buli-buli. Hikmat Tuhan turun pada 5 gadis bijaksana ini. Padahal sama-sama mengerti Alkitab. Sama-sama mengerti Alkitab. Tapi yang 5 tidak punya kuasa Roh Kudus. Yang 5 punya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, dengan lebar dalam hidup 5 gadis yang bijaksana. Tandanya apa? Hikmat. Hikmat turun dari Tuhan.
Kalau kita tidak pernah dekat sama Tuhan, tidak dengar-dengaran firman Tuhan yang langsung dari Tuhan. Kita tidak mendengarkan revelation dari Tuhan. So seperti ini endingnya saudara. Dibedakan bijaksana dan bodoh. Kalau dosa dan tidak dosa jelas saudara. Tapi ini bodoh dan bijaksana. Kalau kita bodoh di akhir zaman ini, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita bijaksana saudara, ngerti hikmat dari Tuhan, kita tidak akan tertinggal. Gadis-gadis ini sama-sama ngerti firman. Saya bilang, gadis-gadis ini juga ke gereja. Kalau zaman sekarang ya, analoginya ya. Sama-sama baca Alkitab. Sama-sama ikut seminar. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama baca Alkitab. Tetapi yang satu kelompok tidak ada urapannya. Tidak ada Roh Kudus. Tidak ada hikmat. Seperti saya bilang tadi, hikmat itu datang dari Tuhan. Hikmat itu turun dari atas. Kalau kita tidak mendekat, kalau tidak intim, kalau tidak ada urapan Tuhan, tidak ada hikmat, saudara. Karena gini, saudara, Tuhan memberikan urapan. Urapan itu berbicara soal perlindungan. Urapan itu berbicara soal kuasa yang di dalam. Tuhan tidak akan memberikan kuasanya. Tuhan tidak akan memberikan urapannya. Tuhan tidak akan memberikan minyaknya pada setiap kita kalau kita nggak tepat, saudara. Tuhan itu yang saya tahu, itu penuh dengan ketepatan, saudara. Kalau kita melakukan melenceng, gak ada urapan. Kenapa? Tuhan tidak memberkati. Dan Matius 24 dikatakan seperti ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau melenceng dari hal ini, saudara. So, tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada urapan yang turun. Paulus, mari kita sama-sama baca deh. Kolose 1 ayat 29, saudara. Tandai ayat firman yang tadi tentang bijaksana, kita akan ke Kolose, saudara. Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Ini Paulus yang menulis. Dikatakan seperti ini. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya ulangi, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di sini tidak ditulis, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kepintaranku yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tidak ditulis, tapi ditulis apa? Kuasanya. Paulus ngomong seperti ini, semua pelayananku, semua hasil jeripayaku, semua hasil jemaat yang aku bangun di setiap kota-kota, yang aku tata dengan ajaib di setiap kota, semua hasil ini, saudara. Jadi Paulus berusaha menjelaskan seperti ini. Itu loh, lihat, jemaat-jemaat yang aku bangun semuanya jadi. Itu Paulus bilang semuanya sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kuasa ini berbicara sesuatu yang supranatural. Berbicara sesuatu yang berasal dari roh di dalam. Bukan, Paulus tidak ngomong sesuai dengan kepintaranku, sesuai dengan apa yang aku pelajari, no, tapi dia bilang dari kuasa. Karena Paulus tahu semuanya berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya. Nah inilah, makanya kenapa gadis bijaksana dan bodoh ini yang 5 ditolak. Kenapa? Gak tepat. Gak punya minyak, tidak ada urapan. Kalau tidak ada urapan, berarti mati, saudara. Contoh paling gampang. Ketika bangsa Israel menata setiap hari. Contoh soal Daud dan Goliat. Kemarin saya dapat artikel, terus saya baca, terus saya dengar dari beberapa hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ngomong seperti ini. Bagus sekali, saudara. Jadi seperti ini, saudara. Ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, dikatakan di Alkitab, mereka 40 hari menata barisannya. Setiap hari menata barisannya. Jadi ditata. Rapi, saudara. Misalnya hari ini, saudara, ditata rapi. Itu selama 40 hari, ditata rapi, saudara. Barisannya untuk siap-siap perang. Tapi anehnya, ketika hari itu juga
Si Goliat teriakkan sesuatu ke bangsa, bubar saudara karena takut. Tiap hari, ini tekun mereka membuat barisan ini tekun setiap hari saudara. Tapi anehnya hari itu juga ketika Goliat teriakkan sesuatu ke mereka, intimidasi, bubar. Gak menang-menang. Walaupun tiap hari tekun loh saudara, ngatur barisan. Ngatur barisan di Alkitab itu berbicara soal apa? Mengatur hidup kita saudara. Mungkin setiap hari kita ikut seminar, setiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita ikut hamba Tuhan, tiap hari kita ini ngatur saudara dengan ajaib. Hidup kita diatur dengan baik, keuangan kita diatur, semuanya diatur. Kita ikut hamba Tuhan, kita baca Alkitab, tekun. Tapi anehnya saudara ketika Goliat teriakkan sesuatu, bubar semuanya. Aneh. Daud datang kucul-kucul cuma ngomong, siapa ada yang berani meneriak pasukan yang berasa barisan pasukan Allah. Cuma gitu toh, dia ambil lembing. Terus mati saudara. Ketekunan yang sia-sia saudara, tanpa urapan. Daud ngerti, dia ngerti ini yang berasal dari Allah. Daud ngerti saudara, bagaimana sistem kerja urapan. Daud ngerti, kenapa penuh dengan roh Allah. Dia bangun, yang dia bangun itu penuh dengan urapan saudara. Makanya ngerti, loh kita ini umat Israel ini barisan Allah, kenapa kalah, kenapa bubar. Sedangkan yang dibangun Saul dan sedangkan pasukan-pasukan lain, bahkan yang lebih kuat daripada Daud sekalipun, bahkan jenderal-jenderal kuat dari Saul, bubar saudara. Saya mau bilang seperti ini. Seberapa banyak engkau baca firman? Seberapa banyak engkau mengikuti seminar-seminar? Seberapa banyak engkau datang ke gereja? Walau misal satu dari minggu itu kau datang 5 kali ibadah. Kalau tidak ada urapan dan kuasa dari Tuhan, bubar, sia-sia saudara. Paulus, orang yang begitu pintar, orang yang begitu ngelontok Alkitab, orang yang menyelidiki firman Tuhan aja, dia cuma bilang, semua yang kau lakukan ini berasal dari kuasa. Berasal dari Tuhan. Bukan dari kepintaran. Paulus pun ngomong seperti itu. Karena dia tahu tanpa kuasa dari Tuhan, tanpa urapan Tuhan, gak bisa. Karena urapan Tuhan itu yang membuat jalan kita itu tepat. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tanpa urapan gak bisa. Contohnya ini. Gadis yang bodoh pasti bilang, lu ngapain bawa pelita. Lu ngapain bawa buli-buli? Wes ini aja cukup. Kok ngerepoti? Betul enggak? Akhir zaman ini saudara. Akhir zaman ini. Ya akhir zaman ini. Banyak orang. Yang akan dinina-bobokkan sama iblis. Iblis kasih sesuatu yang nyaman. Kasih sesuatu yang pikiran yang wah nyaman segini. Kok aneh-aneh. Tapi ada orang-orang yang memang betul-betul dekat intim sama Tuhan. Dia ngerti. Dikasih hikmat sama Tuhan. Oh, akhir zaman ini aku harus gini. Aku harus kejar ketinggalan. Aku harus mempersiapkan ini. Aku harus mempersiapkan ini. Kenapa? Dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih ketepatan. Tanya Tuhan harus ngapain. Ini bedanya saudara. Di akhir zaman. Minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu berbicara soal wadah di dalamnya. Seberapa besar engkau izinkan akhir zaman ini. Tuhan lebih kerja secara hebat dalam hidupmu. Atau engkau berpijak pada pemikiranmu sendiri. Pikiranmu sendiri. Kemampuanmu sendiri. Karena begini saudara. Beda saudara ya. Kalau yang jadi Tuhan dalam hidup kita ini bukan Yesus, tapi senternya hidup kita sendiri. Akhir zaman ini saudara, banyak orang yang akan sedikit-sedikit penuh dengan amarah. Pikirannya teracuni dengan amarah, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit sewot, dikit-dikit iri, banyak.
Karena apa? Di Alkitab pun sendiri ngomong, semakin akhir manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Disentuh dikit, marah. Yang tidak sesuai dengan keinginannya, marah. Makanya itu saudara, minyak dalam buli-buli. Sama-sama, gadis-gadis ini sama-sama mempersiapkan dari kecil, sama-sama belajar soal firman Tuhan. Ngerti? Dia bawa pelita. Sama-sama mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tapi bedanya, yang 5 mempersiapkan Tuhan dengan roh juga. Saudara. Mari belajar malam hari ini saudara. Belajar, mari buka hidupmu besar-besar untuk Roh Kudus. Bagaimana cara dapat minyak dalam buli-buli saudara? Beli. Di ayat 9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Beli. Gadis yang bijaksana ini, kasih hikmat Tuhan, persiapkan buli-buli, berisi minyak beliau. Beli. Jadi mereka sudah bawa dari tempat. Sehingga Pak, cukup. Ketika kurang tinggal nuang aja. Tetap menyala apinya. Fungsi dari Roh Kudus. Tetap api passion, tetap menyala saudara. Kita jangan lihat secara skup kecil, tapi secara skup besar saudara. Gadis bijaksana dan gadis bodoh ini berbicara soal perjalanan dengan Tuhan. Dari awal sampai akhir. Di awal punya api menyala passion untuk Tuhan. Tapi karena dibangun semuanya berasal dari manusia daging. Tidak membangun dari apa yang Tuhan mau. Tidak dibangun berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tidak tepat. Minyak dalam buli-buli ini loh. Buktinya saudara. Di akhir zaman. Orang-orang yang betul-betul nyantol sama Tuhan. Dia akan dikasih hikmat sama Tuhan. Kasih urapan yang baru. Dan juga dia siapkan buli-buli wadahnya. Hidupnya. Untuk semakin serupa dengan Tuhan. Gini saudara. Roh Kudus. Itu bersemayam kepada orang-orang yang tepat. Saudara. Orang-orang yang mau digerakkan. Kalau hidup kita ini enggak pernah nurut sama Roh Kudus. Roh Kudus ini enggak bakal tinggal di sini saudara. Mati saudara. Hidup kita pasti mati saudara. Tapi kalau hidup kita ini, Tuhan aku mau nurut Engkau. Menurut firman Roh Kudus ini dalam hidup kita. Membantu kita dalam setiap hari. Maka ada urapan Tuhan yang turun. Kenapa? Tepat. Lek enggak tepat Tuhan enggak mau saudara. Kerja. Tuhan tidak akan bahkan menurunkan urapannya buat setiap kita. Ingat saudara ya. Bangsa Israel mengatur tiap hari. Tapi sekali gue lihat ngaum. Roboh. Sekali permasalahan dunia. Sekali permasalahan hidup kita. Muncul. Kita jatuh saudara. Kenapa? Gak ada urapan. Basiku tok jawabannya. Karena yang dalam gak kuat. Itu tok jawabannya. Walaupun tiap hari loh. Itu sudah tiap hari saudara. Ngatur. Tapi kalau gak ada urapan. Kalau tidak ada kuasa Tuhan. Bubar saudara. Terus bagaimana caranya? Kita punya minyak dalam buli-buli. Beli. Di ayat 9 katakan. Pergilah kepada penjual minyak dan beli di situ. Beli itu berbicara soal bayar harga. Bayar harga. Jujur saudara, saya di akhir waktu ini saudara, mengejar banyak ketinggalan saudara. Saya katakan jujur depan jemaat-jemaat saya banyak ketinggalan saudara. Saya pribadi, saya ngomong sama Tuhan, aku banyak ketinggalan, aku mau kejar. Bayar harga saudara, puasa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak.
Dengarkan firman Tuhan lebih banyak. Doa, jam-jam doa diperbanyak, saudara. Di HP ini yang enggak kudus sudah saya buangin, saudara. Jujur, waktu saya ini suka game bola, saudara. Tapi waktu Tuhan bilang, ini menghabiskan waktu. Karena urapannya kata Tuhan. Jika saya doa. Coba waktu main-main game, dirubah untuk baca Alkitab dan doa kata Tuhan. Ya awalnya, waduh eman Tuhan. Ini saya sudah level tinggi Tuhan. Di dalam hati saya seperti itu. Waduh eman Tuhan. Jika habis ini update baru lagi, dapat pemain baru, lebih kuat lagi timku Tuhan. Tapi puji Tuhan saudara. Karena sudah siapkan banyak hal saudara. Karena saya sudah siapkan banyak hal. Tuhan mampukan untuk apa? Ya hapus saudara. Karena menurut saya, ketika saya doa, saya tuh kasih hikmat sama Tuhan seperti ini. Kalau jam-jam main game saya dirubah jadi dengerin firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, itu lebih baik. Saya hapus saudara. Walaupun ada rasa eman saudara. Jujur, yang ini saya loh. Beda kalau saudara mungkin cuma game aja. Karena saya penggila game dari kecil. Saya hapus, saya uninstall. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terserah engkau bekerja luas dalam hidupku. Bawa aku kemana engkau mau. Dan saya terus doa sama Tuhan seperti ini. Di akhir zaman ini saudara. Saya ngomong sama Tuhan, bawa aku kemanapun engkau mau. Kemana yang kakiku harus berpijak. Engkau bawa aku terus bawa, terus naik. Terus naik saudara. Terus naik Tuhan, terus naik. Karena apa saudara? Kalau kita stuck, ini api bisa mati saudara. Sungguh saudara. Di akhir zaman ini saya banyak melihat saudara. Di akhir zaman ini banyak orang sudah mulai malas saudara. Kenapa? Ya karena pandemi ini di rumah akhirnya apa? Gitu-gitu tok saudara hidupnya. Stuck. Tidak pernah dibawa Tuhan perkara-perkara ilahi yang akhirnya setiap hari takjub. Wah. Jujur saudara. Justru di akhir zaman ini saya mengalami banyak ajaib. Ajaib. Gak cuma soal berkat keuangan, no. Semua hal dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya saudara. Tuhan bukakan hal-hal yang ajaib saudara. Yang belum pernah saya pikirkan. Belum saya pernah dengar. Belum pernah yang timbul dalam hati. Tuhan tuh kasih. Sehingga saya sungguh. Tuhan bukakan daerah-daerah baru. Tuhan kasih hal-hal yang baru yang belum pernah saya alami. Dan di situ membuat roh saya semakin naik. Api saya semakin panas terus di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa lagi Tuhan? Destiny apa yang belum aku selesaikan? Kejar terus. Karena apa? Tiap hari saya datang di hadapan Tuhan. Saya bayar harga. Betul-betul saya karena gini saudara. Saya ini punya anak masih bayi. Terus kamar cuma satu saudara. Tidur. Jadi tidak ada tempat yang khusus untuk berdoa. Saya harus, karena kalau saya tutup pintu saya doa, mesti anak saya ketok, papa, mesti gedok, mesti terganggu. Saya nggak punya waktu yang khusus di hari-hari, di jam-jam normal, nggak ada. Jam-jam tidak. Jam-jam saya ketemu Tuhan mesti pagi-pagi. Di atas jam 1, dikasih waktu sama Tuhan jam 1 sampai jam 5. Karena apa? Di luar jam itu pasti nggak bisa doa. Ya bisa doa cuma biasa-biasa merenungkan firman Tuhan. Tapi gak ada jam-jam khusus ketemu sama Tuhan. Saya dikasih waktu jam segitu itu jam yang ngantuk saudara. Saya katakan ngantuk. Apalagi ini saya tidak ngersu loh kalau orang Jawa ya. Saya enggak, aduh Tuhan enggak. Ketika ada pikiran capek, saya langsung kebaskan dalam pikiran saya. No, aku gak capek kerja buat Tuhan. Kadang-kadang seperti ini saudara. Ada hal kecil yang dilepaskan oleh iblis. Plung. Itu namanya panah api iblis. Kalau saudara tahu di Mazmur 91. Dilepaskan. Plum. Kecil saudara. Plum. Itu bisa saudara. Pikiran. Iya aku capek. Kalau kita iyakan saudara. Yang di belakangnya kan capek semua. Nah ini yang kadang-kadang orang yang tidak punya hikmat. Gak ngerti saudara.
Tapi kalau kita dikuasai Roh Allah setiap waktu, saudara, ngerti? Waktu ada pikiran, capek rek, aduh ngantuk rek, saya langsung kebaskan ke alam namis, no. Tidak ada capek, ikut Tuhan. Semua untuk Tuhan. Akhirnya apa? Terus saudara. Karena kebiasaan hal itu, akhirnya ya mau enggak mau, walaupun memang saudara, itu jam-jam ngantuk saudara. Tapi itu bayar harga saya saudara, di hadapan Tuhan. Saya kepingin ketemu Tuhan, bisanya jam-jam segitu saudara. Pertama kali memang, Tuhan, ini saya akui saudara. Manusia lama saya bilang, waduh Tuhan, capek. Sampai saya pikiran, capek Tuhan. Coba saya ada ruangan khusus lagi untuk berdoa. Dan tidak bisa diganggu. Itu nyaman karena saya punya keinginan itu punya ruangan khusus untuk berdoa. Gak bisa. Karena gini saudara, sekarang ini jujur saudara, di akhir-akhir waktu ini, hari biasa, jam-jam biasa justru ada banyak pelayanan saudara. Entah itu kunjungan, entah itu mendoakan orang. Nah justru waktu saya kosong untuk berdoa sama Tuhan, itu jujur malam. Nah ini bayar harga saudara. Dan Tuhan bukakan begitu ajaib banyak. Saya harus nunggu waktu sampai jam 2. Saya tertidur saudara. Tiba-tiba Tuhan bangunkan. Sering banget. Ini saya akui, sering banget. Tiba-tiba Tuhan bilang, bisikkan di telinga, kencang banget. Fer, bangun. Saya kaget. Tak pikir istriku, tak pikir papaku, tak pikir siapa. Itu saya di kursi depan. Oh gak ada orang siapa-siapa ini. Tak lihat ke kamar papa mama saya. Mereka tidur ngorok. Adik saya juga tidur. Istri saya tidur. Beberapa kali. Dan saya tahu itu Tuhan. Bangun. Fer, bangun. Karena coba berisik. Bangun. Saya bangun. Doa saudara. Kalau kita gini saudara. Beli. Kata-kata beli itu keluar dari dalam. Keluar dari diri kita. Keluar dari kita. Bayar harga. Bukan kita mendapat. Bukan kita dipinjami. No. Bukan dari kita menanti-nanti. No. Itu dari kita. Kalau kita mau saudara. Tuhan itu pasti akan memberikan jalan saudara. Untuk kita ini bisa intim sama Tuhan. Tapi kalau yang di dalam sini kita enggak mau. Gak akan bakal. Sampai ayam tumbuh gigi kata orang. Gak bakal bisa. Makanya itu saudara. Jalan satu-satunya untuk kita bisa dapat urapan Tuhan. Bisa punya wadah untuk diisi minyak Tuhan. Beli. Bayar hargamu. Dikatakan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu bagus saudara. But go ye rather to them that sell. Beli kepada mereka yang jual. And buy for yourself. Beli buat kamu sendiri. Kenapa? Setiap orang itu berjalan, itu punya track masing-masing. Gak bisa kita pakai track orang. Nah, kalau kita sudah pada track kita sendiri, maka dikatakan buy for yourself. Beli buat kamu diri sendiri. Kenapa? Semua urapan berkat Tuhan itu pas. Tidak meluber saudara. Pas. Pasnya apa? Pas seperti kalau kita sediakan besar, semakin ya segitu itu. Mengikuti wadah kita. Mengikuti buli-buli kita. Kalau kita siapkan buli-buli sama Tuhan akan dituang minyak. Kalau kita nggak siapkan ini, selesai saudara. Hati-hati saudara. Akhir-akhir zaman ini. Boleh kita hafal Alkitab, boleh kita ngikut seminar, boleh. Tidak dosa dikatakan Alkitab. Tapi kalau tidak tepat seperti yang Tuhan mau, bubar, sia-sia. Kita tidak siapkan apa yang dari Roh Tuhan. Bodoh dan bijaksana. Dan kalau kita baca saudara, di ayat 12 dikatakan, tetapi yang ini kan ceritanya mereka beli terus terlambat, terus pintunya ditutup, pestanya dimulai, terus mereka yang bodoh ini baru datang, dok, ini aku sudah punya api ku sudah nyala, dok, bukakan, tolong bukakan. Tapi yang di dalam dikatakan, tapi yang menjawab, aku hanya besar, Tuhan ini ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bahaya. Kalau kita sedih bodoh, kita tidak akan bisa kenal sama Tuhan. Tuhan tidak akan kenal kita. Saya waktu baca ini saya merinding. Jujur saya langsung Tuhan. Biar minyak urapan
kuasa-Mu terus ada dalam hidup kita. Biar aku melakukan tepat seperti yang Engkau mau. Coba kalau gadis bijaksana dibilang sini sama bodoh. Bijaksana, lapo bak minyak gak usah wis membebani diri sendiri. Isi cukup. Coba kalau yang bijaksana bilang, oh iya yos gak usah wis. Ditaruh buli-buli besi minyaknya jalan. Apa enggak kehabisan? Apa enggak diangkat semua sama Tuhan? Ini bicara soal pengangkatan. Karena apa saudara? Karena urapan Tuhan, karena kuasa Tuhan besar, karena roh Tuhan besar dalam hidup bijaksana, makanya dia tidak terombang-ambingkan dengan perkataan banyak orang. Podo-podo Kristen nih, sama-sama Kristennya, sama-sama pengikut Tuhannya. Tapi yang satu bijaksana, yang satu kelompok tidak bijaksana. Kalau yang bijaksana ini mendengarkan yang tidak bijaksana, saudara, haleluya, tidak terangkat, saudara. Makanya itu ikut Tuhan itu susah. Dikatakan seperti ini. Ikut Tuhan itu susah. Bukan perkara yang mudah. Dikatakan seperti ini, kalau kita tidak bijaksana, tepat seperti yang Tuhan mau. Kata Tuhan, aku tidak kenal engkau. Terakhir, sadis. Saudara. Sadis. Bagi saya ini sadis. Tapi ya gimana, ini hukum. Ini hukum yang sudah dibikin. Kalau sampai kita nggak tepat ikut jalan Tuhan, berpegang pada pengertian kita sendiri, selesai, Tuhan nggak kenal. Ketika saya baca perikop ini, tidak sekedar bijaksana dan tapi harus benar-benar straight apa yang Tuhan mau. Ingat saudara, kalau kita nggak sesuai apa yang Tuhan mau, tepat seperti apa yang Tuhan mau, urapan Tuhan tidak akan mungkin turun, saudara. No, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, saudara. Contoh. Saul, saudara. Beda Saul sama Daud. Ketika Saul sudah diurapi jadi raja, dia penuh urapan, mengalahkan banyak musuh. Ketika Tuhan sudah undur dari hidupnya, urapan Tuhan sudah diambil dari hidupnya. Lihat apa yang terjadi dalam hidup Saul. Terus turun sampai akhirnya mati. Sama-sama diurapi awalnya. Sama-sama ngerti, sama-sama diurapi, punya urapan. Tapi kalau dia seperti Saul ini tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau, hukum-hukum Tuhan dilanggar semua. Apa yang roh dilanggar semua. Kenapa? Menuruti yang di daging ini loh. Bahaya, saudara. Mati, gak ada urapan lagi. Daud yang naik. Itu saudara, Roh Kudus, minyak dalam buli-buli. Penting harus kita punya. Kalau banyak orang mau, lapo sih, terlalu membebani diri. Ngapain, wis gini cukup, wis pasti bisa Yesus naik itu. Wis pasti diangkat. Jangan percaya saudara perkataan manusia. Tak doa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Memang saudara, di akhir-akhir zaman Tuhan, firman Tuhan juga bilang, sesama keluarga pun akan menyerahkan, sama-sama keluarga pun akan menyalahkan, akan menyerahkan, mulai dibedakan, saudara. Pasti itu, saudara. Makanya bodoh dan bijaksana ini bedanya tipis, hikmat sama enggak. Bedanya segini, saudara. Tapi itu efeknya gede loh, saudara. Tuhan tidak mengatakan dosa dan tidak dosa. No, bodoh dan bijaksana. Kalau kita bodoh, kita tidak akan diangkat. Tertutup pintu. Karena pengefeknya besar, saudara. Maka dari itu firman Tuhan hari ini, mari kita punya buli-buli yang berisi minyak, saudara. Caranya mana? Beli. Ayat 9 juga katakan, pergi pada penjual minyak, beli di situ. Itu yang dilakukan oleh bijaksana. Mereka mempersiapkan sebelumnya. Sebelum kedatangan sang mempelai, mereka siapkan, mereka beli minyak terlebih dahulu. Mereka beli ekstra minyak. Artinya apa? Mereka bayar harganya ekstra lagi. Mereka enggak cuma, wah segini, landai. Mereka beli ekstra minyak. Mereka persiapkan buli-buli. Mereka beli buli-buli. Mereka beli minyak lagi untuk tambahan, untuk cadangan. Mereka ekstra bayar harga. Karena apa? Ada hikmat Tuhan. Hikmat turun dari mana? Dari Tuhan. Amsal kan bilang seperti itu. Amsal 2 ayat 6.
Hikmat itu turunnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Mereka beli ekstra minyak. Mereka bayar harga. Mereka bayar harga lebih. Kenapa? Mereka tahu, saudara. Mereka tahu ini pasti akan kurang. Pilihan ada dalam tangan kita sendiri. Kau yang mau bayar harga lebih, kau akan dapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bayar harga lebih, pasti Tuhan akan mengurapi kita. Dan yang terpenting, kalau kita tepat mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan mengurapi setiap kita. Dan sehingga lewat pengurapannya, kita akan tepat seperti yang Tuhan gariskan. Dan sehingga ketika pengangkatan tiba, Tuhan akan kenal. Itu bahaya loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal engkau. Podo sama-sama mengerjakan apa yang di Alkitab. Cuma bedanya mereka gak bawa buli-buli dalam minyak. Tuhan ngomong, aku gak kenal engkau. Bahaya, sama-sama punya pelita. Cuma yang terakhir kehabisan api, tidak ada passion dalam hidupnya. Ini bahaya. Mereka mengerjakan lagi berdasarkan daging, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sudah tidak ada lagi prophetic vision dalam hidup. Yang ada apa? Ya keadaan kita kerjakan yang sudah ada-ada aja. Tidak ada hal baru dari Tuhan yang terjadi. Pasti mati. Dan kalau sudah itu gak diangkat, Wahyu bilang kau akan dimuntahkan. Karena apa? Basi. Wis tutup, selesai. Jangan sampai terlambat, saudara, untuk bayar harga. Jangan sampai nanti ketika diangkat. Loh, aku lah pelayanan bareng kok dia diangkat. Aku kok enggak. Jangan sampai seperti itu, saudara. Karena kita tidak tahu bayar harganya orang-orang yang diangkat. Kita enggak tahu orang-orang sekitar kita enggak tahu loh dapur mereka. Mungkin mereka bayar harganya lebih. Ketika mungkin Tuhan ngomong A, dia kerjakan A tepat. Kita masih bisa nego, Tuhan gini cukup. Kita nggak ngerti, saudara. Jangan pernah bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Saya berdoa malam hari ini, saudara. Hari ini, saudara. Tuhan bukakan engkau. Tuhan kasih hikmat untuk apa yang kau kerjakan di akhir zaman ini. Jangan sampai ketinggalan. Amin. Mari kita akhiri, saudara. Tuhan, hamba selesai menyampaikan apa menjadi isi hatimu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk bayar harga lebih lagi, Tuhan. Supaya apa? Buli-buli dalam minyak itu kami miliki kembali, Bapa. Biar minyak api passion itu terus nyala di hadapan. Biar kami hidup ini mengerjakan apa, hanya mengerjakan apa yang kau mau, bukan apa kehendak kami. Mengerjakan apa saja yang menjadi kehendak-Mu itu yang kami kerjakan, bukan kehendak kami. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami. Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Biar kau turunkan hikmat kepada kami semua, Tuhan. Biar kami mengerjakan apa yang kau mau di akhir zaman ini. Bukan yang menjadi kehendak kami, Bapa. Aku berdoa, Roh Kudus. Kau bekerja lebih lagi dalam setiap hidup kami. Dan aku berdoa, Tuhan, Kau yang sentuh setiap kami, Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami. Sehingga sungguh, Tuhan, Kau dapati kami setia dan Engkau kenal kami, Bapa. Karena kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan aku berdoa di waktu-waktu liburan ini, Tuhan. Sungguh, Tuhan, roh mereka pun tidak libur. Aku berdoa terus, Tuhan, Kau bekerja dengan cara yang ajaib. Bukakan hal-hal yang baru. Sehingga sungguh, Tuhan, api-Mu tetap nyala dalam hidup kami. Dan urapan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Urapi kami betul-betul, Roh Kudus. Betul-betul, Tuhan, kerja nyata dalam hidup kami, Roh Kudus. Kami mau, Tuhan. Kami mau untuk men-stretch iman kami sehingga sungguh, Tuhan, kami dapat hal-hal baru dari Engkau. Mengalami semua yang ada di Alkitab dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Roh hikmat,
roh pewahyuan turun atas hidup kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, sehingga boleh teraplikasi dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan semua firman-Mu dengan darah dan kuasa-Mu, dan tidak ada yang dicuri oleh iblis. Semuanya meremah dalam hidup kami. Demi nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada pengumuman di waktu-waktu ini tetap jaga-jaga protokol kesehatan. Walaupun liburan, tetap jaga-jaga protokol kesehatan. Kita ikuti peraturan pemerintah dan juga tetap jaga 5M, saudara ya. Tetap jaga-jaga protokol dari pemerintah, walaupun kita sama-sama tahu darah Yesus jauh lebih berkuasa daripada virus-virus. Terima kasih saudara. Anda bisa melihat pengumuman untuk minggu ini. Oh, tidak ada pengumuman saudara. Oke. Terima kasih. Nanti kalau yang ke depan mau mengunjungi gereja, butuh sesuatu dari gereja ini, bisa datang ke alamat yang di bawah ini. Nanti akan dilayani oleh hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera. Berkat penghiburan. Sukacita yang melampaui akal pikiran. Turun buat engkau. Dan aku berdoa. Dimanapun engkau berada. Ketika engkau mengandalkan Tuhan. Dan engkau tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Aku berdoa. Berkat-berkat yang ajaib. Urapan Tuhan yang dahsyat mengikuti engkau. Dan aku berdoa, apapun yang engkau pegang jadi emas. Dan tidak ada yang mati dalam hidup. Dan aku berdoa Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Bukakan hal-hal yang baru. Ketika mereka takut akan engkau mengerjakan segala sesuatu. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Dan aku berdoa bagi yang sakit Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Aku tolak setiap roh kematian dalam nama Yesus. Sembuh dimanapun engkau berada. Sembuh total. Apapun penyakitmu saat ini aku berdoa. Sembuh dalam nama Yesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar bagi engkau. Ketika engkau benar-benar mengharapkan jalan Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Tuhan yang buat engkau berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kini turunkan damai sejahtera-Mu. Turunkan sejahtera-Mu Tuhan. Turunkan sukacita-Mu yang melampaui akal pikiran buat setiap kami. Berkat-berkat Abraham. Berkat Ishak dan berkat Yakub turun buat setiap engkau. Terimalah. Dan bawalah pulang damai sejahtera ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika nanti pengangkatan tiba, kami semua akan sama-sama terangkat. Dan kami akan memerintah engkau. Semua doa ini termeterai hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.